Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasha Fidila Ahmad and from to Management 25 CX. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas pengatur ekonomi mikro dengan judul Model Ekonomi. Model Ekonomi. Memahami model ekonomi adalah kunci untuk menganalisis dan memprediksi fenomena ekonomi yang kompleks. Model ekonomi membantu dalam menyediakan kerangka kerja untuk menginterpretasikan data ekonomi, membantu pembuat keputusan dalam merencanakan kebijakan yang efektif, meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara faktor-faktor ekonomi, memudahkan analisis tentang dampak perubahan kebijakan dan kondisi pasar, dan mengembangkan alat untuk meramalkan tren ekonomi yang akan datang. Dengan demikian, studi tentang model ekonomi memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang dunia ekonomi. Model ekonomi adalah alat penting dalam ilmu ekonomi yang membantu kita memahami dan menganalisis fenomena ekonomi yang kompleks. Model ini menyederhanakan realitas dengan mengabaikan beberapa variabel untuk fokus pada hubungan utama. Dengan menggunakan model, ekonomi dapat mengidentifikasi pola tren, membuat prediksi berdasarkan data yang ada, menyediakan solusi bagi masalah ekonomi yang dihadapi, membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, model ekonomi berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik dalam dunia yang selalu berubah. Tujuan pembuatan model ekonomi: yang pertama, menganalisis fenomena ekonomi secara mendalam. Yang kedua, prediksi, memperkirakan perkembangan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, solusi, menawarkan solusi untuk masalah ekonomi yang ada. Yang keempat, pengambilan keputusan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jenis-jenis model ekonomi yang umum digunakan. Model ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, model matematis, menggunakan rumus dan persamaan untuk menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi. Yang kedua, model grafis, menyajikan data dan hubungan ekonomi melalui grafik dan diagram. Yang ketiga, model verbal, menjelaskan konsep ekonomi dengan kata-kata dan deskripsi yang jelas tanpa penggunaan angka dan grafik. Setiap jenis model memiliki kelebihan dan kekurangan, serta dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda untuk analisis ekonomi yang lebih baik. Peran model ekonomi: membantu mengambil keputusan ekonomi. Model ekonomi berfungsi sebagai alat analisis yang penting untuk memahami interaksi variabel ekonomi, memprediksi dampak kebijakan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di berbagai level. Sejarah dan ciri khas ekonomi klasik. Model ekonomi klasik muncul pada abad 18 dan 19 sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait latar belakangnya. Yang pertama, munculnya revolusi industri yang mengubah cara produksi, perubahan pola pikir dari feodalisme menuju kapitalisme, pengaruh pemikiran para filsuf dan ekonom pada masa itu, fokus pada pasar bebas dan peran individu dalam ekonomi, penekanan pada hukum penawaran dan permintaan sebagai pengatur pasar. Tokoh-tokoh dan pemikir utama ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, bapak ekonomi modern, penulis The Wealth of Nations, mengemukakan konsep invisible hand. Yang kedua, David Ricardo, mengembangkan teori keunggulan komparatif, berkontribusi pada dasar teori perdagangan internasional. Terus yang ketiga ada John Stuart Mill, menyusun pandangan liberal tentang ekonomi, menekankan pentingnya kebebasan individu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketiga tokoh ini memiliki pengaruh besar dan dalam pengambilan pemikiran ekonomi klasik, memberikan landasan penting bagi teori ekonomi yang ada pada saat ini. Asumsi dasar model klasik. Yang pertama, pasar sempurna. Semua pelaku ekonomi memiliki informasi yang sempurna. 2. Tenaga kerja penuh. Tidak ada pengangguran dalam jangka panjang yang berlangsung. Yang ketiga, ada harga fleksibel. Harga dapat berubah dengan cepat mengikuti permintaan. Yang terakhir ada keseimbangan pasar. Pasar mencapai keseimbangan di mana penawaran sama dengan permintaan. Penjelasan tentang nilai kerja dan pasar. Dalam model ekonomi klasik, teori nilai kerja menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Mekanisme pasar beroperasi melalui penawaran dan permintaan, di mana harga ditentukan oleh interaksi keduanya. Jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik, dan sebaliknya. Adam Smith menekankan bahwa pasar bebas dapat mengatur diri sendiri, dan harga fleksibel membantu menyesuaikan keseimbangan pasar. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika sumber daya dialokasikan dengan efisien melalui mekanisme ini.
Kelebihan dan keterbatasan. Analisis model ekonomi klasik memiliki kelebihan dalam kesederhanaan dan kejelasan analisis. Namun keterbatasan muncul dalam penerapannya di dunia nyata, seperti asumsi pasar sempurna yang jarang terjadi. Konsep ekonomi global dan resesi. Model Keynesian lahir pada tahun 1930-an sebagai respon terhadap depresi besar. Krisis ekonomi ini menyebabkan pengangguran massal dan penurunan produksi. John Maynard Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang rendah adalah penyebab utama resesi. Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran dan permintaan. Beberapa langkah yang diusulkan termasuk: 1. Peningkatan belanja pemerintah, yang kedua penurunan pajak, yang ketiga investasi dalam infrastruktur, yang keempat model ini membawa perubahan signifikan dalam pemikiran ekonomi. Kontribusi Keynes dalam ekonomi modern. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom terkemuka yang memperkenalkan konsep permintaan agregat. Beberapa poin penting mengenai Keynes dan teorinya. 1. Memperkenalkan ide bahwa permintaan total di suatu negara mempengaruhi tingkat produksi dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, menekankan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang ketiga, mendorong pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan saat ekonomi melambat. Yang keempat, konsepnya membantu menjelaskan krisis ekonomi dan cara mengatasinya. Yang terakhir, pemikirannya menjadi dasar bagi banyak kebijakan ekonomi kontemporer. Asumsi utama model Keynesian. 1. Ketidakkeseimbangan. Pasar tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. Yang kedua, permintaan efektif. Permintaan agregat mempengaruhi tingkat output ekonomi. Yang ketiga, peran pemerintah. Intervensi pemerintah diperlukan untuk stabilitas ekonomi. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan dan investasi. Penggunaan kebijakan untuk stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua alat penting untuk mengatasi pengangguran dan resesi. Kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pengurangan pajak memudahkan masyarakat untuk pengeluaran uang, mendorong pertumbuhan konsumsi. Yang ketiga, kebijakan moneter. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Yang keempat, penciptaan likuiditas, memastikan bahwa bank memiliki cukup uang untuk memberikan kredit kepada bisnis. Melalui kombinasi alat ini diharapkan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Kritik dan perkembangan. Tanggapan terhadap model Keynesian. Model Keynesian menghadapi kritik terkait ketergantungan pada kebijakan fiskal, namun tetap berevolusi dengan penekanan pada peran penting permintaan agregat dalam ekonomi modern yang dinamis. Ciri khas dan fokus utama model neoklasik. Model ekonomi neoklasik menekankan rasionalitas individu di mana setiap agen ekonomi dianggap membuat keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Ciri khas lainnya adalah efisiensi pasar, di mana pasar berfungsi dengan baik dan dalam mengalokasikan sumber daya. Dalam konteks ini, individu dan perusahaan berusaha memaksimalkan utilitas dan keuntungan mereka. Model ini juga mengasumsi bahwa harga dan kualitas ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Neoklasik memperkenalkan analisis marginal, di mana keputusan ekonomi didasarkan pada tambahan, manfaat, dan biaya. Perbedaan dalam teori dan praktek ekonomi. Pendekatan neoklasik menekankan pada rasionalitas individu dan efisiensi pasar. Berbeda dengan model klasik yang berfokus pada mekanisme pasar dan model Keynesian yang lebih memperhatikan peran permintaan agregat. Neoklasik optimalisasikan individu, pasar efisien. Klasik pasar sempurna, harga fleksibel. Keynesian intervensi pemerintah, permintaan efektif. Setiap model memberikan pandangan unik mengenai fungsi ekonomi yang membantu dalam pembuatan kebijakan dan analisis ekonomi, terutama dalam konteks perubahan kondisi ekonomi global. Model makroekonomi modern. Yang pertama, model ISLM menggambarkan hubungan antara suku bunga dan output. Yang kedua ada model ADAS menjelaskan interaksi antara permintaan dan penawaran agregat. Yang ketiga, model pertumbuhan solo fokus pada faktor produk dalam pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada kebijakan moneter, mempengaruhi ekonomi melalui perubahan suku bunga.
Penggunaan model untuk kebijakan dan prediksi. Model ekonomi memiliki peran penting dalam analisis kebijakan dan prediksi ekonomi. Dengan memanfaatkan model seperti ISLM dan ADAS, pembuatan kebijakan dapat menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter, memperkirakan respon pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi, mengidentifikasi potensi masalah ekonomi sebelum terjadi, menyusun strategi yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang model ekonomi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Thank you for watching.